Udah 3. Yuk. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku akan mengajak kalian semua untuk mengikuti kegiatanku hari ini. Pastinya seru banget di pesantren Kesepuhan Raden Rahmat. Ini pesantren lansia loh teman-teman. Oke, ikutin aku yuk. Kemanain ya BTW, kemanain? Hah? Di situ depan. Sini aku lagi dikenalin sama ibu pengasuh dari pesantren lansianya kepada santri lansia yang ada di situ. Al-Quran ya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Nanti monggo Mbak Lisa mungkin bisa menyampaikan beberapa hal sebelum nantinya panjenengan semuanya akan dibantu untuk belajar Al-Quran dengan mbak-mbak yang magang ya, dan juga dari UIN Salatiga. Sebelumnya kita buka dulu sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Putra tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ibu semuanya telah berkenan untuk hadir dengan tiba-tiba ada saya di sini. Di sini saya ingin memaparkan beberapa poin dari hal ibadah, apalagi dengan ibu-ibu sekalian yang sudah berusia lanjut ketimbang saya, otomatis pengalamannya lebih banyak daripada saya. Jadi di sini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk menyadari bahwa usia lanjut bukanlah penghalang untuk kita untuk menjadi hamba Allah yang produktif. Karena usia hidup itu adalah kuota kita untuk terus berbenah diri, betul kan ibu? Untuk kita sambung akhirat kelak gitu. Lalu bagaimana upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah apabila di usia senja ini? Yang pertama dengan pemberdayaan dalam ibadah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang sahih, yaitu apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Nah, di sini agama kita kan rahmatan lil alamin, ibu-ibu ya. Nah, jadi yang mana dalam Allah saja sudah, Nabi saja sudah bersabda bahwa untuk hal ibadah atau hal kebaikan pun itu sesuai dengan kapasitas kita. Jadi kalau untuk hal yang berbeda itu memang tidak baik, karena kita pasti itu juga dari kemampuan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap amal ibadah itu dinilai berdasarkan kemampuan kita. Tidak perlu merasa terbebani dengan keterbatasan fisik kita yang ada. Jadi apalagi dalam hal sholat misalnya, sholat jika kita masih kurang enak badan gitu, yang sangat-sangat tidak bisa untuk dilaksanakan dengan berdiri. Nah, di sini kan agama kita memerintahkan ada opsi, ada yang lain, jalan lain, yaitu dengan berbaring, duduk gitu. Apalagi kalau misalkan sudah sampai tidak bisa di poin-poin tadi, yaitu dengan isyarat gitu. Ibu-ibu. Lalu yang kedua, zikir dan berdoa. Nah, ini lebih fleksibel lagi dalam pengamalannya, yaitu di setiap ruang waktu kita itu kita bisa gunakan untuk berbenah diri melalui dengan zikir. Zikir ini kan pemilih, yaitu mengingat Allah. Dan di sini kan ada sholawat yang lebih utama, yaitu tapi mudah dilakukan, yaitu sholawat dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sering saja dibaca, itu Allah sudah sangat menganjurkan begitu ya. Lalu selanjutnya amal sosial. Nah, di kehidupan kita yang sekarang ini kan otomatis kita membutuhkan sama kerabat, tetangga gitu semuanya. Nah, di sini ini tidak boleh terluput dari kehidupan kita dalam ibadah kita, yaitu di sini nilai agama bisa mengajarkan nilai agama kepada cucu, sanak, kerabat, tetangga melalui hal apapun begitu. Lalu yang kedua, pemberdayaan dalam kerukunan umat beragama. Di sini kan kita tahu Indonesia bahkan lebih terkecil, Salatiga sendiri gitu, banyak sekali agama di sini. Saya juga kaget. Saya dari Sumatera, ibu-ibu semua. Jadi dari pas kesini nih ternyata banyak banget ya yang tidak berjilbab gitu, apalagi di Pancasila gitu. Nah itu saya juga sempat kaget gitu. Wah, ternyata Indonesia emang benar-benar sebanyak agama ini
ini, agamanya sebanyak ini gitu kan. Apalagi di Salatiga sendiri sudah menunjukkan keberagamannya itu. Nah, kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Dalam Islam itu kita diajarkan saling menghormati dan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak. Dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah saja berlaku adil, apalagi kita sebagai hamba, otomatis kita harus saling menghormati, tidak boleh mendiskriminasi. Ini kalau bahasanya begitu kalau di kampus. Oke, ibu-ibu, tidak hanya generasi muda seperti saya dan mbak-mbak magang ini, ibu-ibu juga semua di usia lanjut ini bisa untuk berperan dalam menjaga dan memupuk kerukunan, yaitu menjadi penasehat yang bijak. Saya dulu di rumah, sebelumnya di Lampung saya tepatnya, itu ibu saya pernah bilang begini, kamu memang pendidik bisa merambah pendidikannya lebih tinggi daripada saya, tapi soal pengalaman kamu lebih banyak. Nah, saya yakin ibu-ibu bisa seperti itu. Jadi dalam hal pengalaman ibu-ibu semua lebih dari saya. Jadi dengan pengalaman ibu-ibu lebih dari saya ini, dari generasi muda ini bisa menjadi penghubung antara generasi muda yang berbeda keyakinan untuk menjaga kerukunan begitu. Yang kedua yaitu berperan dalam kegiatan sosial. Ya, seperti layaknya bertetangga, yaitu ada gotong royong, bantu-membantu tanpa memandang agama, lalu menjadi teladan akhlak mulia. Nah, di sini kita berkewajiban dari masing-masing kita, baik usia muda atau usia senja, itu untuk menjadi uswatun hasanah, menjadi tombak, menjadi penghubung dari uswatun hasanahnya Rasulullah untuk ke generasi selanjutnya. Semoga dengan semangat ibadah dan kontribusi kita dalam menjaga kerukunan dapat menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sekitarnya. Karena di usia lanjut ibu sekarang adalah masa untuk menanam sebanyak-banyaknya kebaikan sebagai bekal menuju akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa memberikan kegiatan kita semuanya kekuatan, keberkahan dan kemampuan untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi, untuk mencari sapu di akhirat, untuk menggapai surganya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu telah berkenan untuk mendengarkan sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, ada yang mau bertanya mungkin? Masih ada waktu 3 menit. Dari mana tadi asalnya Mbak Lisa ini, Bu? Dari Lampung. Wah, ada yang Lampung ya, dari Lampung, Bengkulu. Lampung saya. Tadi saya suka Jawa. Oh iya, tadi D-nya masih Jawa ya. Tapi enak ya Bu suaranya, Bu. Cara jadi penyiar. Saya rekrut jadi penyiar. Mohon doanya. Ya. Jadi tadi tentang bagaimana kita bisa beribadah ya, kemudian menjaga kerukunan, tetap bersosial ya, dan tentunya kalau Mbak Baisin udah pasti bersosial nih. Ada yang sakit, langsung ayo kita coba gitu kan Mbak ya. Ada yang arisan, PKK, bahkan sini ada apa namanya Mbak kalau tani-tani itu kelompok wanita tani. Iri saya. KWT, kelompok wanita tani. Jadi nanti berkumpul gitu. Iya. Buat sini keren-keren deh. Banyak sekali kegiatan sosialnya ya. Nah tuh kegiatannya. Di bersama. Ya, itu ya. Makanya kalau di desa itu gotong royongnya masih terasa ya, ibu-ibu yang baik semuanya ya. Tinggal pertanyaannya apakah kita mau ikut berperan atau tidak ya. Nanti boleh lah saya diajarin nyangkul gitu ya. Kebayang ya kalau saya nyangkul gitu. Kayak ini ya, kayak apa tuh topiknya tuh?
Susah ya. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Kita close yang besok buat Mbak Rizka ini. Tepuk tangannya boleh. Ya, deg-degan padahal dari ini karena ini bagian dari tugas kuliah katanya. Iya Bu. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Silakan Mbak, kita mulakan kembali ya. Tadi kalau masing-masing nanti bisa langsung ke meja mbak-mbaknya ya. Jadi di sini aku sedang membantu kegiatan tahsin untuk santri non mukim pada setiap hari Selasa sore. Baik, terima kasih teman-teman telah mengikuti kegiatanku hari ini. Jangan lupa di like ya.